Kita ikutin lagi, ternyata Dana kembali lagi ke tempat pijat refleksi tadi. Dan kita baru ingat nih, pesan tadi kan si cewek tadi, si pacarnya tadi itu, pemilik pijat itu, dia bilang, kamu jagain tempat pijat ini selama dia meeting ya. Ya udah, saya langsung berpikir kita akan menjebak Dana di sini. Kita suruh kameramen masuk dan kita suruh Ica penggoda pura-pura menjadi tamu yang akan dipijat. Mau diapain mas suami aku? Gue lagi mikir, kita harus jebak suami lo dengan penggoda di sini. Nanti kalau tergoda beneran gimana mas? Iya, kita ngasih pelajaran suami kamu dan kita harus bisa tahu nih suami kamu emang genit dari sononya apa gimana. Penjebakan pun dimulai. Ini sih mas. Iya mbak. Nah, di sini ada buat terapi nggak sih mas? Iya bisa kok mbak. Langsung dia ngeliat cewek cakep, lihat suami lo tuh. Cewek cakep, seksi. Mbak mau terapi? Iya, mau terapi mas. Ini usaha punya mas. Iya, kebetulan ini memang saya yang punya. Oh gitu, saya mau terapi dong mas. Tapi ini buat tempat cewek apa cowok ya? Oh kok di sini cewek cowok bisa mbak? Oh bisa cewek cowok. Iya. Oh gitu. Mas boleh nggak cariin terapis buat aku? Bisa. Ya kebetulan saya pernah belajar di Hong Kong, jadi saya ya dikit-dikit bisa. Dari mana mas? Dia nggak pernah. Ya dia lagi bokis. Kok tangan mas ini di sini? Nggak apa-apa, kan namanya pelanggan. Ya udah. Dia nggak bisa. Dia nggak pernah bun. Dia nggak pernah. Aku tahu. Iya, oke, kita lanjut, Orang kita dia kantoran lihat biasa. lagi. Aku buka ini sebetulnya. Ya udah. Maaf ya mas. Iya. Kok romantis banget sih mas buka-buka sepatu buat aku? Kan spesial buat kamu. Kamu mau nggak aku puasin? Masih dalam hal apa tuh? Emangnya benar kamu mau aku enakin? Iya benar. Emang mau dienakin apa tuh? Ya, pijitnya. Oke, nggak apa-apa. Mas, ini seriusan masnya bisa? Bisa kok. Kalau misalnya nggak enak, ya udah, nggak usah bayaran. Kok nggak usah bayar sih? Iya. Ya kebetulan kan memang di sini lagi ada promo ulang tahun. Kok anniversary sih? Iya, anniversary pertama kali aku ketemu sama kamu. Gombal banget. Sakit banget ngeliatnya kayak gini. Pak, kok bapak yang mijitin sih? Biar saya aja. Udah nggak apa-apa. Ini saya kebetulan haus. Beliin minum ya? Oh iya. Jauh. Disuruh yang jauh. Emang mau kemana? Mau ngapain? Kok kaki aku lama banget sih mas di basuhnya? Iya, kamu kan cewek cantik nih. Pasti kan banyak cowok-cowok tuh yang istilahnya gatal sama kamu. Yang bisa nyakitin kamu takutnya kan. Nah, aku pengen bersihin itu. Jadi 99% itu cowok itu kayak kuman. Makanya aku pengen bersihin kamu dari kuman-kuman itu. Lah, berarti masnya juga kuman dong? Nah, aku yang 1%. Ya ampun, Bun, aku gak bisa kayak Kamu tahu kelakuan suami kamu kayak begini bener-bener keterlaluan. Dia udah ada 2 perempuan. Kok cuma dilus-lus doang sih? Kenapa nggak dipijit? Oh iya, ini treatment dari Cina. Biar supaya pori-pori dan zat-zat jahat yang ada di tubuh kamu itu membuat aliran darah lancar sehingga membuat partikel-partikel yang jahat ada di diri kamu itu jadi hilang. Ya, sehingga kesempurnaan cinta yang hakiki akan muncul dari diri kita. Kok bahasanya begini banget sih? Ngapain sih mas harus buka baju banget? Mira, buka ya? Serem banget sih mas gambar bajunya. Aduh. Iya, kan macan. Har. Masih pegang-pegang deh. Masnya dari tadi gombal mulu deh. Aku males tahu sama cowok-cowok tuh suka banget gombalin aku. Terus suka ya gimana ya kayak nggak ngehargain perasaan wanita kayak gitu. Nah, aku tuh nggak suka tuh sama cowok kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ya kayak cowok itu dia suami tapi poligami istrinya sampai 4.
Aku tuh paling gak suka tuh kayak gitu. Dia aja poligami, nggak bilang-bilang sama aku. Tahu-tahu pulang udah bawa Adel ke rumah. Dan kamu masih mau terima Adel lagi? Ya karena Adel mengandung anaknya Mas Dana, Bun. Ganti ya pijitnya. Oh, oke. Ini ngapain? Ini supaya melancarkan peredaran darah kamu. Ini teknik dari Himalaya. Persis di puncak Himalayanya. Gunung kali Himalaya. Bener-bener kayak gini ya, Bun. Cita-cita kamu apa? Aku pengen sih jadi pramugari. Kalau Mas cita-citanya apa? Cita-cita aku pengen nikah sama kamu. Masnya bisa aja deh. Kamu tahu nggak? Selain cita-cita aku ingin menikahi kamu. Apa tuh? Aku tuh pengen cari istri yang bisa memberikan aku anak, bisa ngurus anak-anak, pengen bisa membimbing anak-anak ke jalan yang benar. Tapi emang mau nikahnya sama siapa? Iya, sama siapa lagi kan udah ada di depan mata. Coba tanyain dia kalau misalnya nggak punya anak. Nah, oke. Itu kan cita-cita Mas ya, pengen punya istri yang ngasih anak lucu-lucu. Tapi kalau ternyata misalnya kita nikah, terus ternyata sakit, terus aku nggak bisa ngasih anak, kamu gimana? Bakal nyerahin aku apa enggak? Tapi kalau misalnya kamu nikahin aku sakit, aku nggak punya anak, nanti kamu cerain aku nggak, Mas? Oh, enggak lah. Kan kalau mencintai cewek itu mesti seutuhnya. Jadi kita harus menerima apa adanya. Oh gitu. Kan kita juga bisa adopsi anak nanti. Tapi kalau ternyata nanti tetap kamu nggak bisa dapat anak dari aku, kamu bakal nikah lagi nggak sama perempuan lain? Tapi Mas, kalau misalnya aku emang tetap nggak bisa punya anak dari kamu, Masnya bakal kawin lagi nggak sih? Oh, enggak. Demi Tuhan, aku enggak akan kayak gitu. Dana ini sampai bawa nama Tuhan. Dia sumpah. Padahal dia apa ya? Yang dia ceritain itu adalah ya dia kayak berkaca sama dirinya sendiri. Emangnya Mas nggak punya pacar? Sumpah, aku itu belum punya pacar. Dan aku pengen ngejar karir dulu. Supaya nanti sukses, baru ngelamar kamu. Itu nyala-nyala di dalam tas kamu itu apa ya? Oh, itu power bank. Oh, power bank. Aku mau nyanyi nih. Serius? Udah ganteng, jago nyanyi deh. Makasih sayang. Ya udah nyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Gak lama tiba-tiba kita lihat, waduh, ini yang bikin kita kaget dan bikin kita jadi pertanyaan baru lagi nih. Cewek yang pemilik pijet ini, pacarnya si Dana, tiba-tiba datang dari meeting nih, baru pulang dari meeting, tapi diantar sama motor dan yang nganter itu adalah teman kantornya Dana yang tadi itu, yang namanya Rian, yang tadi juga sempat ketemuan sama Adel. Tuh, ini makin gak jelas apakah mereka komplotan. Ini harus gimana, Bun? Ini semuanya gimana? Mereka udah nipu Mas Danang, Bun. Tuh. Tapi ini nggak sekongkol menurut gue gini, ini cewek ini beda frekuensi nih. Karena cewek ini dari tadi celingak-celinguk ke dalam takut kayak ketahuan, ya nggak? Dia kayak nengok-nengok takut Dana tahu. Tuh lihat, tuh. Si cowok itu disuruh pergi sama si cewek ini kan? Udah ini pasti mereka juga ada hubungan kan, Bun? Iya, pasti ada hubungan kayak begitu takut ketahuan. Terus aku harus gimana, Mas? Heh, apa-apaan ini? Gua nyuruh lo buat ngejagain ini ya, bukannya buat mijit-mijit kayak gini. Oke, biar rasa. Suami lo ke gap nih, ya. Tapi kasih pelapor kita nanti. Gak. Oke. Ca, tenang aja, Ca. Lo tenang aja, lo jaga jarak, emang jaga jarak. Nih cewek siapa lagi? Lu siapa? Ini Gue cuma pelanggan biasa aja dong, Mbak. Ayo kita keluar, Mas. Ya Ayo udah kita kasih, aku kasih sama Ica loh kalau kayak gini berantem. Oke, yuk kita keluarin. Iya. Jadi tadi ya emang kebetulan nggak ada yang mijitin gitu, nggak ada terapis, jadi ya terpaksa aku. Ngapain ini? Mas. Megang-megang. Ini apa lagi? Brengsek lo ya. Kamu tega. Ternyata kamu selama ini kayak gini di luar. Oke, Kamu gimana sekarang gini gue tanya. Lu tadi barusan datang ke sini dianterin siapa, cowok?
Enggak. Gue kasih waktu 5 menit lu buat pergi dari sini ya. Loh. Gue gak mau tahu. Jelasin dong. Lo kok pergi? Tadi itu dia datang diantar sama teman kantor lo tuh tadi, siapa namanya tadi yang tadi di kantor? Yang tadi di kantor. Rian. Iya itu. Enggak, gue Iya, nggak Mas. percaya. Iya ampun, Mas, lu nggak aku percaya. ngeliat sendiri, Mas. Enggak, gue nggak. Lo masih nggak percaya dari tadi kita udah ngikut. Aduh bener-bener. Aduh rasanya nih. Gak cuma ini aja, Mas. Tadi teman kantor kamu tuh ketemu sama Adel. Iya. Iya istri kamu itu yang kedua. Hah? Jangan asal bicara ya. Jangan kayak begitu ya. Enak aja lo. Nggak bisa jaga mulut. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk ngebuktiin ya, Mas. Tapi awas ya, kalau sampai salah, lu fitnah, lu tahu akibatnya. Lu juga, Mas. Oke, kalau sampai salah gue akan minta maaf. Lu mau nyuruh gue apa aja gue lakuin. Iya? Tapi kalau sampai gue yang benar gimana? Lu yang harus Lu minta maaf sama istri kita. lo ya? Sama istri lo, betul. Iya. Iya, oke. Ya, lu ikut kita, lu ikut. Lu pakai baju lu, ikut. Oke, dan asal lo tahu, dia ini adalah penggoda kita. Dan ini lo lihat di sini. Nih. Ini kamera tadi yang lo tanya-tanya klip. Kok jadi gini? Ternyata kamu menjebak aku ya? Emang kamu genit, Mas. Ternyata kamu di luar kayak gini. Aku baru tahu loh. Oke, ini nggak penting ya. Sebenarnya lo ikut kalau kita, asal pakai baju lo. Kita bawa ke rumah yang tadi kru sempat ngikutin. Istri keduanya Dana nemuin Rian. Artinya itu berarti rumahnya Rian, teman kantornya Dana. Kita ajak dia ke sana. Ini maksudnya kamu bawa ke sini tuh apa? Ini rumah teman kantor kamu, Mas. Teman aku, Rian maksudnya. Iya. Udah mendingan kamu lihat dulu. Kita lihat sekarang. Kan selama ini kamu gak pernah percaya sama aku. Iya, tapi awas ya kalau misalnya ini akal-akalan kamu doang. Sesampainya di rumah itu, sepi emang. Tapi nggak lama tiba-tiba. Loh, itu kan si Feby. Nah, tadi tuh. Yang punya tempat pijat tadi kan, yang pacar lo itu kan. Kamu lihat kan, Mas? Iya, cuman ini maksudnya apa? Nah, Pasti kamu yang ngejebak, tadi waktu apa lo bilang apa? kan? Ngejebak pasti. Siapa yang ngejebak kita? Nggak bisa. Tadi waktu dia ngegerebek lo lagi sama penggoda kita, sorry tadi ya kita ngegodain kamu. Si Feby itu diantar sama diantar sama teman kantor lo. Loh, kok Rian? Jelas kan? Sekarang kamu lihat kan, Mas? Percaya kan sama aku? Ya iya, tapi kan nggak ada hubungannya sama Adel. Nggak ada gimana, Mas? Ya biarin aja mereka pacaran gitu, nggak ada hubungannya kok sama Adel sama kita. Mas, Adel tuh sekongkol sama Rian, Mas. Adel tuh sekongkol sama teman kamu. Ya terus mana buktinya? Oke. Yang tadi video tadi yang dikirim dari editor udah dibalikin ke kita. Oh, dia dikirim ke handphone. Iya, Mas. Pasti nggak percaya. Nih, sekarang kamu liatin ya. Kamu liatin dari tadi kamu bilang nggak ada hubungannya. Nih, lihat. Nih, lihat tuh. Dia ketemu sama siapa? Adel. Apa yang di pikiran lo Ya sekarang? mungkin ini saudaranya atau siapa Tapi kalau sepupunya. saudaranya kenapa dia nggak Dia masih ngomong? denial juga ya. Ya mungkin aja gitu kan. Nggak lama datang lagi. Nah, inilah yang bikin Dana ini shock. Nah, lo lihat tuh. Tuh. Itu istri lo bukan? Istri kedua lo bukan? Ada Lihat hubungannya tuh, nggak? lihat Ada istri kedua lo hubungannya bukan? Oke, tetap ya timbang kita di situ ya, di dekat rumah biar kita bisa dengar suaranya ya. Lah, kok gitu sih? Artinya cowok ini pacaran sama istri kedua lo, pacaran juga sama pacar lo, pacaran sama Feby itu pemilik tempat pijat, pacaran juga sama istri kedua lo, yang lo banggain tuh. Sekarang kamu rasain kan? Dan sekarang dia ketakutan tuh karena Adel maksa masuk ke dalam. Enggak. Iya, apaan sih, Mas? Kamu kenapa sih? Kelihatan banget ya, Adel maksa buat masuk tapi nggak diizinin sama Rian karena di dalam itu ada selingkuhan yang lain. Jadi kita ini benar-benar kayak cinta segitiga, segi empat, segi lima nih kayaknya nih. Nah tuh Feby keluar tuh, Feby keluar. Ribut. Nggak Nah, keluar. sekarang lo percaya apa nggak? Keluar. Nah, sekarang lo percaya sama istri lo apa nggak? Ya udah biarin gua keluar. Iya, oke, ayo. Percaya. Asal tahu ya. Sayang. Apaan sih? Ih, lepasin. Aku tuh ya istrinya Mas Rian. Udah amat gua peduli. Nih, anaknya dikandung itu dari udah apa? Maksudnya apa tadi kamu ngomong gitu? Enggak. Tadi enggak? Tadi kita denger loh. Anak yang dikandung anaknya siapa? Kamu keterlaluan. Kamu jelasin ya, sekarang sama aku apa maksudnya? Enggak, Mas, ini anak kamu ini. Gak usah Dan bohong palsu lu. lagi. Kamu keterlaluan, Del. Kamu keterlaluan. Enggak, Mas, ini anak kamu bener ini. Kamu udah banyak bohong ternyata. Selama ini kamu cuman ngincer harta kita. Dan kamu bilang tadi itu suami kamu. Tadi aku denger sendiri ya. Lo dengar apa tadi? Sendiri tadi kalau itu bukan anak aku. Kamu pacaran sama aku tapi pacaran sama dia juga. Nah, apa kabarnya? Gua minta maaf. Oke. Semua udah jelas kan? Semuanya udah jelas. Jelas, ini sekarang Iya. Iya, dia istri gua. Enggak, Mas, enggak. Bukan. Ini anak kandung Mas. Enggak. Tapi dia hamil? Enggak, Mas, ini anak Dia hamil betul? Iya, dia hamil.
Anak siapa? Anak saya, Mas. Kamu udah nikah sama dia? Ini istri saya. Kamu ngakunya itu anak. Enggak mas, ini anak aku keterlaluan. Enggak, ini apa sih? Enggak, selama ini aku baik dia sama kamu, Del. Udah hancurin keluarga aku ya. Enggak mas, dia bohong. Ini anak kandung kamu. Bohong apa? Tadi aku denger Kamu sendiri. perempuan, gimana perasaan kamu? Kamu bisa ngelakuin kayak gini? Iya oke. Ini bukan anak kandungnya Mas Dana. Sebenarnya ini anaknya Mas Rian. Dan ternyata Adel itu tidak mengandung anaknya Dana, malah mengandung anaknya Rian. Loh kok bisa? Apa yang ada di pikiran kamu, Del? Apa yang ada di pikiran kamu? Apa yang ada di pikiran aku? Uang. Tahu kan? Kamu disuruh siapa? Aku disuruh sama suami aku. Mas Rian. Iya. Oke, jelasin. Dia gue yang nyuruh. Semenjak lu masuk ke kantor gua, karena gua tahu lu orang kaya, jadi gua suruh dia buat deketin lu, buat morotin lu. Lu Itu tujuannya. nggak punya perasaan ya? Hah? Ya karena gua Nggak butuh punya uang, hati gua lu butuh ya? uang. Gua butuh Tapi nggak kayak gini caranya. Sekarang jelasin deh bro, lu kenal sama dia di mana? Bisa-bisanya lu Nah pacaran. iya, nih gue pengen tahu nih. Ini gue penasaran juga. Kok bisa lo saling kenal nih di mana nih? Ya waktu itu dia jemput lu di kantor, kan lu lagi meeting. Gua kenalan sama dia. Makanya gua deket sama dia. Wah, terus lu mau rotin gue doang gitu karena gue kaya? Iya, oke. Gua ngaku gua salah, makanya gua minta maaf sekarang. Brengsek tau gak? Oke, sekarang gue tanya. Lu juga sama, lu pacaran sama dia juga kan? Bedanya lo sama dia apa? Jadi, Feby ini, yang pemilik panti pijat itu juga kaget. Dia nggak tahu kalau pacarnya atau selingkuhannya si Rian ini juga pacaran sama Adel, istri keduanya Dana. Mas Rian, maaf banget. Aku emang disuruh kamu kan buat morotin Mas Dana. Tapi aku bener-bener cinta banget sama dia, udah terlanjur cinta. Dan yang benar-benar di luar dugaan, ternyata Adel jatuh cinta dengan Dana. Gak bisa, Del. Wah, ini bener-bener... Aku udah gak bisa juga terima kamu. Setelah tahu kayak gini, anak siapa yang ada di kandungan kamu? Ya, tapi aku disuruh sama Mas Rian. Tapi aku udah terlanjur cinta sama Mas Dana. Terus kamu masih mau mencintai orang kayak gini? Mas Dana, aku mohon Mas. Enggak, aku betul cinta. Kamu nggak bisa kayak gitu dong. Perjanjian dari awal kan kamu cuma morotin dia. Udah itu doang kan? Tapi aku udah terlanjur cinta sama Mas Dana. Enggak, Del. Mas, aku mohon Mas. Enggak, Del. Udah cukup Mas, semuanya. aku bener-bener cinta sama Mas Dana. Enggak, karena kamu hubungan keluarga aku berantakan. Adel udah gak usah mohon-mohon sama suami aku. Enggak. Aku udah terlanjur cinta Mas sama Mas Dana. Enggak, Mas. Ada suami kamu. Enggak, aku gak mau. Mas, aku mohon. Enggak, Mas. Aku janji aku mohon. Aku bakal berubah. Kamu pergi. Kamu bening sama suami kamu. Enggak, aku gak mau. Mas, denger ya. Aku bener-bener cinta sama Mas Dana. Ini kalau pernikahan jadi dimain-mainin nih, jadi permainan. Enggak. Mas, aku mohon, Mas. Udah, sayang. Biar kita percaya sama aku sih. Mengerti jika hati terketuk. Sekarang kamu percaya sama aku kan, Mas? Semua yang aku ngomongin, kamu percaya kan? Iya, kamu. Aku minta maaf. Kamu udah kecewain kamu. Iya udah, aku udah maafin kamu. Kamu maafin kayak begini. Hah? Aku sayang sama dia. Sayang, tapi dia dari awal dari kita ketemu sama dia tidak pernah menghargai kamu sedikit pun. Hah? Mempermainkan kamu. Saya salah. Tapi aku sayang sama Mas dan aku ikhlas. Istri lu udah dibentak-bentak, lu udah dilecehkan, harga diri lu diinjek-injek. Dan kamu tahu kan dia lagi sakit. Tadi kita ketemu dia udah lagi ada darah di depan. Kamu sebagai suaminya harusnya jagain dia. Aku memang gak bisa kasih kamu anak, Mas. Tapi aku bisa bahagiain kamu. Aku bisa patuh sama kamu. Aku bisa selalu setia sama kamu sampai aku mati, Mas. Hati Aku akan mengabdi sama kamu, Mas. Maafin aku. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku yang minta maaf sama kamu. Aku udah maafin, Mas. Aku udah maafin semuanya sama kamu. Minta maaf. Kita mulai dari awal. Awas ya, kamu kalau cari lagi istri kedua, ketiga, keempat nih. Enggak lah, enggak istri lah. Istri mah mahal. Maksudnya? Pemeliharaannya mahal. Maksudnya? Pacar aja.
Berani? Hah? Apa? Pacar? Berani pacaran sama cewek lain lagi? Nggak berani. Awas. Awas.